Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Husni dengan NIM 2210013, kelas 1A Administrasi Publik, jurusan Administrasi Publik, mata kuliah Alus-Alus Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen. Satu. Pengertian pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan dapat dikatakan kunci dalam setiap kegiatan manajerial, karena pengambilan keputusan adalah suatu ilmu tertentu yang menyangkut ilmu manajemen dengan metode kuantitatif optimalisasi untuk menghasilkan suatu keputusan sebagai output seorang pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu. 2. Proses pengambilan keputusan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Sebelum melangkah jauh ke depan, kita harus benar-benar menyadari dan memastikan bahwa memang ada suatu masalah dan masalah itu benar-benar ada. 2. Pencarian informasi. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang dihadapi. Informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi alternatif. 3. Mengembangkan alternatif. Proses pengembangan alternatif dengan kriteria tertentu bisa dilakukan apabila permasalahan sudah teridentifikasi dan definisikan. 4. Membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif pemecahan. 5. Menilai risikonya. Hal yang biasa dilakukan pada saat mengambil keputusan adalah situasi di mana setiap alternatif yang dipertimbangkan mengandung suatu faktor ketidakpastian, karena jarang sekali kita mempunyai informasi yang lengkap tentang situasi yang sedang kita hadapi. 6. Memiliki alternatif terbaik. 7. Mengembangkan keputusan. Saat keputusan diambil, saat itu juga kita untuk melaksanakannya. 8. Mengevaluasi hasil-hasil keputusan. Manajer harus mampu mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan harus mengetahui kunci pokok keberhasilan. Adapun kunci kesuksesan tersebut ada 4. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, fasilitas yang mendukung pelaksanaan keputusan. Yang ketiga, jumlah dan kualitas personalia yang akan melaksanakan keputusan. Yang keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan keputusan. 3. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik curah pendapat atau temu muka adalah teknik yang menyangkut penggunaan kelompok untuk mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian masalah. 2. Teknik kelompok nominal digunakan untuk mengevaluasi awal sejumlah alternatif keputusan. 3. Teknik Delphi adalah metode pembuatan keputusan dengan jalan membentuk suatu panel yang beranggotakan sejumlah
tenaga ahli untuk menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota, sehingga mencapai suatu kesepakatan atas suatu persoalan. 4. Teknik curah pendapat elektronik, yaitu menggabungkan antara teknik kelompok nominal dengan teknik komputer. Yang keempat, tujuan pengambilan keputusan. Ada dua tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Yang kedua, bersifat ganda, yaitu masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Yang kelima, penyebab kesulitan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kurang lengkapnya informasi dan data yang kita perlukan. 2. Kesulitan menggunakan tolak ukur. 3. Munculnya tujuan ganda. 4. Adanya lebih dari satu orang yang berwenang mengambil keputusan. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan jika keputusan gagal dilaksanakan. Yang pertama, menyadari. Yang kedua, melangkah mundur. Yang ketiga, mengganti. Yang keempat, mengubah. Apabila kita juga belum mampu memecahkan keputusan, maka jalan keluar terbaik adalah konsultasi. Simpulan, pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin agar permasalahan yang terdapat dalam sebuah manajemen terkendali. Pengambilan keputusan dinamakan decision maker, yang hasilnya keputusan disebut sebagai decision.